Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi Banser Sigaba di Tetangga Online Kamu. Kali ini saya mau ngajakin kalian lihat rumah yang jadi bahan eksperimental. Seperti apa rumahnya? Kita kenalan dulu yuk sama arsiteknya. Halo, selamat pagi. Saya Kunto dari Saka Studio. Selamat datang di proyek kami. Ya, tetangga, gimana barusan udah kenalan sama Mas Kunto dan sekarang kita mau home tourin rumah karyanya nih. Mas, ada namanya nggak nih rumah? Namanya belum ada sih sebenarnya. Ini karya bareng siapa, Mas? Ini dari Saka Studio sama kita kerjasama dengan Kuliworks dari kontraktornya. Iya. Oke, buat konteks dan pengetahuan tetangga online ya Mas, biar kebayang. Ini luas bangunan dan luas lahannya berapa? Luas lahannya sekitar 180, kemudian bangunan itu sekitar 120. Satu lantai? Satu lantai. Oke, ini lebar panjang inget nggak? Kurang lebih 10 kali 18. Nah, dari depan ini udah minimalis sekali ya? Iya, betul. Ada konsep tertentu kan? Ya, sebenarnya ide besarnya ini dari owner sendiri ya. Cuma kita mengolah lagi secara proporsi gitu ya. Dari owner sendiri memang fasadnya itu ingin minimalis seperti ini. Nah, ini awalnya rumah lama sebenarnya ya, rumah tua gitu. Cuma kita renov tapi sebisa mungkin nggak banyak bongkaran. Oh. Jadi sebenarnya ini ada beberapa dinding existing, cuma kita touch up, rapikan sama bikin frame-frame gitu ya. Tapi sebenarnya ini banyak existingnya. Oke, Cuma kita jadi buat ini lebih minimalis. renovasi ya Mas ya? Iya, Bukan renovasi. bangun dari nol ya? Enggak, renovasi. Renovasi. Wah, ini dari depannya udah minimalis banget nih tetangga. Sekarang kita mau tanya material nih. Pagar pakai apa nih penutupnya nih? Ini kita pakai besi hollow, tengahnya ada kawat ram. Masih kelihatan minimalis nih tetangga. Ya, jadi memang pengen ngeliatin fasadnya itu tetap kelihatan walaupun pagarnya ditutup gitu. Oh gitu, makanya nggak yang solid Nggak ya? solid ya. Nah kalau lantai karpet pakai apa nih? Ini kita pakai HT, homogeneous style. Teksturnya agak kayak pasir-pasir gitu ya. Oh iya, yang apa nih, struktur ya? Iya, betul. Oke, kita lihat sekarang rumahnya. Putih, ini saking putihnya saya sampai Silau ya. Silau. Padahal ini mendung. Iya, karena dominan putih gini Mas ya. Iya. Nah ini existingnya bangunannya yang mana Mas? Kalau depan ini sebenarnya existing semua. Cuma ini jendela ini kita buka. Jadi awalnya jendelanya kecil-kecil kayak ya rumah zaman dulu lah. Terus kita buka. Terus pintu di sana itu pintu area service sebenarnya. Semua kita jadikan pintu utama. Oh gitu. Jadi awalnya kan aksesnya di sini nih. Iya. Kita pindah ke akses utamanya di situ. Oh, aksesnya jadi agak ngumpet nih tetangga. Iya. Dan sebelum ke akses itu di sini ada naik sedikit. Iya. Kontur buatan atau dari bawaannya? Dari bawahnya. Jadi bawahnya memang area sini carport. Sini tuh udah naik. Jadi ini memanfaatkan existing aja. Oke, ada taman kering juga di sini. Ya. Pakai pohon apa nih Mas? Pohon kelor Afrika. Oh, kelor Afrika. Iya. Ini planter box-nya juga cakep ya tetangga. Iya. Ini kalau di sini sekilas aja kalau foto udah kelihatan kayak di kafe-kafe nih. Betul. Ini focal point di carport ini sih. Carportnya sendiri bisa 2 mobil nih kayaknya. 2 mobil plus mungkin motor Iya. 2-3 bisa. Dan ini ada 2, mungkin tangganya bisa buat duduk-duduk juga kan? Iya, betul. Jadi bisa fungsi jadi amphitheater juga. Mungkin ada acara RT gitu misalkan. Nobar gitu. Nobar gitu. Bisa aja. Oke, cakep Mas. Kita lanjut Mas. Iya. Kita naik sedikit. Jadi karena proyeknya ada di Bandung tetangga, jadi konturnya memang seperti ini ya. Dan ini lengkungan juga existing nih. Oh, ini existing. Karena lahannya tuh agak melengkung, cuma ya kita bikin biar jadi focal point juga. Kalau sekilas nggak terlalu kelihatan ya dari sana ya? Iya, Karena warnanya putih kan? warna putih. Cuma pas masuk kan kerasa nih, Iya, pasti. agak diarahin ya. Iya. Nah, diarahin ke Nah, sudut ini, kuning nih. Sudut kuning. Nah, Gimana ini, nih ceritanya? ini memang ya iseng aja sih, maksudnya kan udah putih-putih ya, kayaknya terlalu polos gitu ya, bosen. Terus diskusi sama owner, kemudian owner juga ada punya ide-ide nyentrik lah. Kemudian pilihannya waktu itu ya kuning, merah, atau hijau gitu kan, yang ngejreng. Akhirnya ya udah kuning aja kita pilih. Wih, cakep ya. Masih nyambung sama warna putihnya dan ini jadi focal point juga nih. Tuh. Pintu utama lagi. Iya. Sepintu-pintunya di... Sepintu-pintunya. Nanti di dalam juga ada tuh, pintu-pintu kamar ada. ini jadi salah satu yang eksperimental juga kan? Betul. Oke, di dalam nanti masih banyak tetangga. Pokoknya menarik dari rumahnya. Karena mungkin kalian kalau bangun rumah kayak gini harus
eksperimen, ini effort banget ownernya. Nah, dengan nonton video ini kalian bisa kebayang kalau material warna ini ketemu warna itu jadinya gimana. Ya, gitu. coba-coba sih memang. Coba-coba ya. Trial error. Simak video sampai habis ya tetangga. Ayo Mas. Ya, silakan Mas. Permisi. Wih, begitu masuk langsung area apa nih Mas? Area foyer. Jadi ini area tempat sepatu-sepatu, kemudian mungkin nanti ada tempat helm, payung. Oke, ini ada foyer sedikit, area transisi nih. Betul. Dan di sini saya langsung lihat lantainya agak beda nih. Ya, ini bagian dari eksperimen juga. Jadi memang owner itu ingin suasana-suasana hotel zaman dulu gitu ya. Kayak misalkan di Puncak, kemudian di Bandung-Bandung atas gitu. Jadi membawa suasana alam, material-material alam itu ke dalam rumah ini. Jadi makanya kita pakai batu nih sepanjang rumah. Ya biar ada feel nature-nya lah. Dan pas nih dingin loh. Iya. Ini batu andesit ya? Andesit, betul. Dingin nih tetangga. Asli. Cocok banget nih dipakai di area yang sejuk-sejuk. Tapi yang panas juga tetap enak sih karena tetap sejuk. Setelah foyer kita langsung ketemu meja panjang. Betul. Nah ini biasanya dibuat apa Mas? Ini sih buat bisa ngopi, santai gitu ya sambil menikmati view ke taman ini ya. Ini ngopi di dalam serasa di luar jadinya. Iya, kalau betul. Di sini. Jadi memang konsepnya kayak kafe-kafe. Makanya kan mejanya seperti ini kan. Iya. Dan ini yang bikin salfok juga nih. Ada jendela folding begini sampai ke ujung lagi. Sampai ke ujung, betul. Biasanya kan cuma dua aja, dua gitu. Iya, jadi memang kita ingin view itu bisa kebuka semua tuh tanpa terhalang. Nah ini supaya kita ingin konsep view dari dalam keluar itu utuh, jadi nggak ada halangan. Nah, dia bisa full sampai ujung sini. Ada ya Mas yang bikin begini? Iya, ini pakai Astra Folding. Oh, produknya Astral. Astral, iya. Pantesan. Cakep ya tetangga. Jadi ini Astral kalau bikin produk emang berkualitas kayak gini tetangga. Dan kenapa Mas akhirnya pilih Astral Folding? Pertama ya kualitasnya ya tadi ya. Terus dia udah ada karet-karetnya ini Mas. Jadi ketika ditutup dia kedap. Oke, lebih kedap juga tetangga. Dan yang paling saya suka adalah ini kali ya, full customize ya? Memang pasti custom. Pasti custom? Pasti custom. Oh, jadi fleksibel banget nih Betul. buat desain-desain rumah. Iya, betul. Mau jendela selebar apapun bisa. Oh iya? Nah, Kayaknya nanti di sana ada lagi ya? ada banyak. Nah. Dan balik lagi ke desainnya Mas, jadi ini selain bisa dinikmati buat memandang taman, juga bisa masukin udara kan? Betul, jadi sirkulasi visual ke sini, terus ke jendela depan, sama ke samping juga. Oke. Jadi biar semua ruangan tuh seger udaranya. Di sebelah sana ada taman yang memang pantas dinikmati dari sini. Nanti kita lihat sama-sama ya. Kita bahas interiornya dulu nih. Iya. Di sebelah sini area apa nih Mas? Nah ini dining sama kitchen ya, jadi open plan supaya kesannya luas gitu ya. Dan ini emang segede ini sih. Betul, ini sih bisa 10 orang, jadi bisa acara keluarga besar udah cukup banget sih ini. Iya benar Mas. Material pakai apa Mas? Top table. Ini Sinterstone. Oh, Cinderstone. Iya. HT ya. Kalau ini kok agak turun Mas? Lucu nih desainnya. Iya betul, ini sih sebenarnya buat ketinggian orang kan di sini mungkin orangnya terlalu tinggi, jadi ini biar lebih menyesuaikan aja, fleksibel. Oh, jadi ini adaptasi. Adaptasi dari misalnya ada orang yang lebih tinggi bisa beroperasi di Ya sini. lebih nyaman lah. Keren juga. Ya kalau segede gini mejanya emang perlu ya. Sama ini dari owner juga ini buat cuci kaki juga sebenarnya. Saya tadi pikir apakah ini dikasih air? Ternyata iya. Bisa juga. Cakep. Nah ini jendela besar juga nih jadi focal point nih Iya. di depan nih. Nah ini kita pakai merek Asta. Nah Asta itu jadi side brandnya dari Astral. Dia yang lebih ekonomis Mas. Cuma secara kualitas ya tetap oke karena dia pabrikan juga. Oke, jadi ini adalah produknya Asta ya tetangga, side brand dari Astral. Jadi ya kualitasnya tetap terjaga, cuma ini versi ekonomis dan kualitasnya tetap di atas yang produk rata-rata ya. Betul. Yang dibikin di pinggir jalan gitu ya tetangga. Dan ini bisa frameless ya. Iya. Cakep. Kita lanjut Mas. Ini kan kita balik lagi soal eksperimental material ya. Jadi lantai ini saya hampir nggak pernah nemu rumah yang ada atau pakai material batu andesit Material outdoor gitu lah ya. di dalam rumah. Betul. Ya ini eksperimen banget memang. Jadi pengen suasana alam tadi kan, pengen di dalam rumah. Terus juga sebenarnya nggak cuma batu andesit ini. Di situ kan ada tegel tuh. Iya. Jadi memang material-material zaman dulu lah kita pengen masukkan ke sini. Biar kesannya ya kayak villa-villa klasik gitu ya. Tapi dengan sentuhan desain minimalis modern. Oke, ini juga di atas plafonnya saya lihat kayak kayu. Kayu, betul. Bener kayu? Kayu asli. Pakai kayu apa Mas? Ini kayu jati. Jarang-jarang ya plafon zaman sekarang masih pakai lembar-lembaran kayu seperti itu. Kalau ini? Ini AC. Oh ya sih. Iya. Ini memang, jujur saya juga baru lihat. Owner tiba-tiba beli, kayaknya pasangan ini bagus. Terus, ya boleh juga sih. Iya bagus sih. Oke kita lanjut. Tadi Mas Kunto kan sebut ada apa
perpaduan ada batu alam, andesit, di Ya. sebelah ini tegel. Tegel ya. Tuh, lihat tuh tetangga. Ini bagian dari eksperimennya lagi nih. Padahal nggak ketemu loh garisnya. Biasanya kan diketemuin. Nah, ini triknya kita pakai ini, Mas. Pakai Ada list. list aluminium ini supaya iya. biar lebih rapi. Iya, iya. Ini emang request juga nih. Iya, semua material di sini tuh pilihan owner semua sih sebenarnya. Pilihan owner pengen pakai ini, ya tugas kita cuma ya nentu ngerakit lah istilahnya di mana pasnya kayak gitu. Oke, cakep Mas. Nah, ini area apa sekarang kita Mas? Ini area living sama area main anak sebenarnya bisa di sini. Oke, kalau dinding diapain nih Mas? Ini di cat tekstur semen wash. Cat tekstur tetangga, jadi bukan semen itu ya, bukan semen Oh bukan, expose ya. cat tekstur. Sampai plafonnya juga. Betul. Ini satu material semua. Apakah ini bangunan renovasi bagian ini? Bagian ini renovasi juga. Renovasi juga. Renovasi juga. Memang naik begini? Iya, ini konturnya bangunnya tuh naik. Cakep nih. Lanjutnya Mas, ini area apa nih? Ini area nonton TV, santai, main game. Dan ini kayaknya bisa ditumpuk-tumpuk di bawah. Iya, betul. Ini sih fleksibel aja, mau jadi kasur gitu bisa juga. Jadi kalau misalkan nginep mungkin keluarga besar, kamar kan cuma satu nih. Iya. Jadi ya ramean di sini aja. Oh, oke. Lantai pakai apa Mas kalau di sini? Ini pakai SPC. SPC. Iya. Kalau dinding diapain nih? Ini HPL. Ini apa ya? Backdrop HPL. Motif kayu tetangga. Tapi ini kayu, iya. dinding ya di balik ini. Di bagian dinding ya. Ada berapa kamar? Satu aja. Kamar mandi ada berapa? Kamar mandi 2. 2. Kamar di sini, ini kamuflase nih di luar, sama di dalam kamar 1. Oh, ini kamar mandi. Ini kamar mandi. Ada kesetnya nih. Kesetnya ya. Sebenarnya kan nggak kelihatan ya, tapi karena ada keset jadi ketahuan. Karena ada kesetnya jadi ketahuan di kamar mandi. Coba lihat ya. Sini. Kalau ini buat tamu ya? Buat tamu, betul. Tuh, kamar mandi dipakai tetangga. Tuh, lihat. Cakep tetangga. Nanti kita lihat di belakang sana ya. Tapi ini view-nya bagus deh. Jadi, taman di samping atau di belakang ini selalu bisa dinikmati dari berbagai sudut. Betul, karena bukannya kan banyak ya tadi di tengah, depan, belakang. Oke, sekarang kita penasaran Mas mau lihat kamarnya, boleh? Boleh? Ayo. Nah, ini kamarnya kita di sini, Mas. Oh, nah, kita pakai aksen kuning juga nih sama kayak pintu depan tadi. Oh, kamarnya kuning juga Betul. pintunya. Sini lihat tetangga. Nyempil loh ini kalau nggak diperhatiin nggak tahu ada kamar di sini. Oke. Jadi master bedroom aja. Terus sama ada kamar mandi dalam di sini. Nah, ini yang menarik juga pintunya Apa nih? kamar mandi. Dan digeser. Wih, pintu gesernya selebar ini. Ya, Jadi walaupun pintunya besar, dia nggak langsung ketemu area basahnya ya? betul. Sama ini juga buat, itu kan ada jendela besar di situ. Kalau misalkan dirasa dalam kurang terang, ya ini dibuka aja. Jadi lebih terang. Iya juga ya. Buat masukin cahaya lagi ya? Iya. Iya. Jadi ini menarik nih tetangga. Ini untuk masuk ke kamar mandi dia 2 lapis. Satunya buat penutup pintu buat nggak kelihatan juga sama masukin cahaya. Satunya nih pakai kaca nih. Kaca temper kah? Kaca temper, iya. Dan yang saya mau tanyain Mas, ini dari tadi kamar mandinya memang didesain nggak terlalu besar ya untuk Iya. semuanya. Betul. Ada tujuan tertentu mungkin? Pertama dari budget juga pasti ya, kamar mandi besar, otomatis budgetnya juga lebih. Nah, sama kebutuhan, karena ini kan rumah weekend sebenarnya. Jadi ya sebenarnya nggak butuh-butuh yang besar-besar juga. gitu. Oke. Buat yang penting bisa mandi, udah cukup gitu. Iya. Jadi memang bukan untuk berlama-lama di kamar Bukan mandi. kamar mandi, ya. Oke, menarik nih. Ini juga kayaknya masih bagian dari eksperimen nih. Ada matanya-matanya. Nih, sanitarinya cakep deh. Nggak pernah lihat Mas saya sanitarinya begini nih. Iya. Eksperimental semua nih tetangga tuh. Dan showernya ada yang shower tangan, ada yang shower Rain shower. rain shower di plafon gitu tuh. Keren ini tes ownernya. Ya memang ini sih, ya kita salut juga sama ownernya, memang banyak referensi material juga sih. Bahkan yang kita sebagai arsitek aja kadang, oh ternyata ada juga ya kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kayak wastafel itu kita juga jujur baru tahu gitu. Iya. Cakep ya, tangga. Ini baru interiornya nih. Gimana di taman-tamannya? Sekarang kita mau nikmati area tamannya, Mas. Boleh? Ya. Ya. Oke, sekarang kita mau lihat area outdoornya, Mas. Ya. Boleh. Nah ini jadi termasuk ikon rumah ini juga nih Mas, pintu jendela besar ini. Jadi cuma ada satu bukaan, ya lu langsung ke sana full. Lebar berapa nih ya? Ini sekitar 3 meter. Selebar rumah subsidi. Jadi ini kalau Mas Kunto nggak ngasih tahu ini bisa keder loh. Kalau lagi kinclong banget. Iya nggak kelihatan bener. Kalau dari dalam harus hati-hati. Oh
iya, bisa bikin selebar ini Mas. Bisa. Produknya siapa nih? Ini Astral juga sama. Cuma dia yang tipe Lumine. Oke, Tipe bisa yang selebar tertingginya. tipe tertingginya. Jadi dia sangat fleksibel banget buat di custom. Iya, betul. Relnya juga hampir rata Rata, dengan iya, lantai ini. Jadi nggak bikin kesandung tetangga. Oke, kita lanjut. Ini kenapa ada bak mandi di luar ini nih? eksperimental juga nih Mas. Oh, gimana tuh? Jadi owner pengen mandi dengan suasana alam, suasana outdoor gitu. Jadi, nah mungkin tadi kan kamar mandi kenapa kecil? Iya. Ya, karena ada ini yang lebih besar. Ya. Baknya ditaruh di luar. Iya, baknya di luar. Cakep. Ini pakai apa Mas material? Ini pakai Terrazzo ya? terrazzo, betul. Oh iya. Air panas, air dingin? Ada air panas Ada air panas ya? Mas kalau nginstal ginian susah nggak sih Mas? Shower yang tanam ini? Sama-sama aja sih Mas. Sama aja ya? Sama aja. Cuma kan ya kayak apa instalasinya di bawah tanah berarti kan. Cakep ini tetangga. Saya jadi mau nih. Boleh dicoba. Enggak, beli di daerah Lembang dulu. Baru cocok nih. Oke, di taman samping ada bak. Terus di sini juga ada bak kedua. Nggak ada yang bercanda. Bentuknya aja ya. Iya, ini buat tempat duduk aja sih. Sama buat ini nge-framing pohonnya. Jadi biar apa ya nggak. Kalau pohon aja kan kayaknya kurang gitu ya. Iya. Terus ya udah kita coba kasih ini biar istilahnya di framing lah. Oh, terus bisa dimanfaatin juga bisa buat sender-sender gitu ya, duduk-duduk. Dan kalau mau disama-samain polanya jadi mirip dua lingkaran. Gitu. Betul. Untuk lantai dia pemakaiannya sama. Sama kayak di dalam nan. Jadi biar memberikan kesan apa ya antar ruang indoor sama outdoor tuh nggak ada batasannya gitu. Oh, oke. Ini kan nyambung tuh sama. Oh iya, segaris ya? Segaris. Udah gitu bukaannya selebar itu lagi. Iya. Bener nih. Ini buka, udah. Jadi semi outdoor. Oke, cakep Mas. Nah ini ya, tapi ada satu yang nggak ada di indoor. Ini nih, rumput. Akhirnya nemu hijau-hijau nih Iya. Mas. Pakai rumput apa nih? Ini rumput Jepang. Rumput Jepang ya? Ini juga eksperimental juga kayaknya nih. Iya, biar nggak bosan. Ini kan eksperimen nih. Ada batu, tegel, rumput, batu split. Bener-bener. Itu. Jadi semua material alam sebisa mungkin ada di situ. Bener-bener rumah eksperimental ini. Masih dikasih split di belakang sini. Oh. Nah ini area, ya bisa area barbecue bisa, area dining outdoor bisa. Mejanya mirip sama yang di dalam nih ukurannya tetangga. Jangan-jangan sama Iya, nih? kurang lebih panjang sama. Iya. Jadi ini kalau mau lagi santai-santai bareng keluarga di luar di sini, kalau di dalam di meja itu. Betul. Tapi bedanya kalau di sini ya outdoor, terus di tengahnya ada Pohon, ini pohon existing sih. Oke, kita lanjut di belakang sini ada meja yang ini dari plat ya. Siapa tahu kalian penasaran. plat. Finishingnya cat duko seperti itu. Dan ini saya tadi mau nanya ini. Bukaan ke bagian belakang ini berupa pintu sliding gini ya. Iya, Nah, ini kan langsung perbatasan sama outdoornya Mas. Dan saya nggak ngeliat ada topi-topian. kanopinya, iya betul. Atau kanopi. Nah, gimana tuh? Nah ini sih udah tahan air ya, karena lu bisa lihat tuh di atas ada tutupannya sebenarnya. Bener juga ada tutupannya nih atas nih kayak lisplang gitu. Iya. Dia supaya nggak hujan nggak masuk ke dari celah-celah itu. Oh, ini produknya siapa Mas? Ini dari Asta juga, sama kayak yang depan tadi. Oke, ini juga Asta nih produknya. Iya, Tapi ini nggak apa-apa nih kalau misalnya hujan deras gitu. nggak apa-apa. Dia selain ada tutupan di atas, di bawah ada drainase juga. Jadi ketika air masuk sini dia dan nanti keluar dari ini nih. Nah ini ada Oh ini bawahnya. nih, oh iya bener nih. Detail kecil yang menarik nih. Suka nggak dipikirin padahal itu ngaruh banget ya. Betul. Bikin nggak ada genangan Nggak air. ada kenangan. Iya. Jadi lebih awet. Jadi ini ya solusi buat desain-desain minimalis gitu Mas. Misalkan dinding nggak mau ada kanopinya, langsung kena hujan, nah pakai ini. Oh, oke, menarik tetangga. Jadi buat kalian yang mau bangun rumah minimalis tanpa kanopi, tanpa topi-topian, ini bisa jadi opsi kalian. Asta nih produknya Asta dari Astral. Nah, setelah ngeliat aplikasinya langsung di rumah, saya penasaran nih, pengen mampir ke galerinya Astral di Bandung. Katanya di sini kita bisa langsung test and touch produknya nih. Nah, buat kalian warga Bandung bisa langsung datang ke sini buat experience sendiri. Tahun ini sih katanya Astral bakal buka 2 cabang baru, yaitu Astral Experience Center di KBP dan Bandung Kota. Wah, ini eksekusinya udah cakep banget Mas, rumahnya Mas. Iya. Kita mau nanya-nanya lebih lanjut boleh? Boleh. Oke, ikutin terus ya tetangga. Ya tetangga, masih di rumah eksperimental dan sekarang kita nggak cuma ditemenin sama Mas Kunto, tapi juga udah bareng di sini Mas Davin. Welcome Mas ya. Iya, terima kasih. Mas Davin dari
Dari Kuliworks. Dari Kuliworks, tetangga selaku kontraktornya nih. Betul. Nah, langsung aja saya tanya nih, waktu itu makan berapa lama proses pembangunan nih? Proses pembangunan itu ada sekitar renovasi hampir 4 bulanan ya. 4 bulanan? 4 bulanan. Kok cepat mas? Karena memang renovasinya cuma setengah rumah ya. Tengah ini sampai ke depan memang itu kita baru, yang belakang kita masa bangunannya masih pakai yang lama. Cuman memang dulu ada 2 kamar, cuma dijadikan 1 kamar aja sih. Oke, kalau dari perencanaan nih waktu itu, Ya. request ownernya sebenarnya gimana nih awalnya? Ya, request-nya nggak mau banyak bongkaran gitu ya, bikin seminimalis mungkin, terus sama ya material juga nyoba-nyoba sih kebanyakan. Ya tadi kita udah lihat. Trial error. Nah waktu itu ada tantangannya nggak nih ketika proses pembangunan atau pendesainan nih masing-masing mungkin? Mungkin pas pendesain sih nggak terlalu banyak masalah ya, relatif cepet sih, mungkin kurang lebih 2 bulan udah beres. Tuh, nah, kemudian pas konstruksi mungkin lebih ke pemilihan materialnya ya, kan ya, trial errornya itu sih. Gimana tuh? Ya kayak beberapa material, misalkan bagaimana kita pakai batu di dalamnya, itu kan sebenarnya kan cukup asing ya juga ya. Biasa material di outdoor kita bawa ke indoor. Terus bagaimana itu nyoba-nyoba kita tabrakin dengan warna dari batu ketemu tegel, ada warna aksen lagi ketemu warna kuning, itu kan sebenarnya eksperimennya di situ. Nabrak-nabrakin. Jadi bersama-sama klien juga ngelihat di lapangan, bagus ini kurang gitu kan. Jadi di situ ada tantangannya sih saat pembangunan. Bener-bener. Tapi walaupun ini nabrak-nabrak tetangga itu balik lagi ke konsepnya yang memang eksperimental tadi ya. Dan yang paling penting finishingnya harus rapi tetangga. Jangan sampai nabrak-nabrak tapi finishingnya gak rapi. Rapi mas, keren. Terima kasih. Bagus. Udah gitu di lantai apa ini? Apa sih namanya? Batu andesit ya? Iya betul. Nah ini diapain mas? Kok nggak terlalu debu deh? Ya ini batu andesit bakar, cuman memang untuk meminimalisir serapan noda ya. Iya. Makanya di coating batu lagi, tapi memang coatingnya kita pilihnya agak semi gloss. Kita coba matte, terakhir kalau matte itu masih kelihatan gampang kotor. Jadi emang kalau gloss terlalu nyala, owner kurang suka gitu. Jadi kita pilih yang tengah-tengah sih semi gitu. Oke, keren. Jadi kayaknya seneng juga ya punya klien atau owner yang explore begini. Betul. Pasti. Jadi ya kita sebagai arsitek juga bisa jadi porto yang bagus juga ya. Ya desain jadi unik gitu ya, udah pasti ikonik. Terus ya coba-coba material itu kan kita juga kadang kan ketakutan arsitek itu adalah takut menabrak-nabrakan material apalagi yang beda-beda. Nah, untungnya di rumah ini kita boleh kayak gitu. Jadi ya seneng aja sih. Biasanya biasanya saya suka ketemu yang ya turunannya gitu mainnya kan. Mainnya saya lihat tegel dengan warna apa turunannya. Masih senada gitu kan. Kalau ini benar-benar materialnya beda ya. Iya. Cukup menantang ini tetangga, tapi juga menantang itu yang jadi lebih asik ya. Iya, jadi bikin beda dari yang Bikin lainnya. beda. Dari proses pembangunannya apa tadi saya udah tanya belum soal tantangannya? Pembangunan sih pasti jalan sih memang karena ini bangunan lama ya, bangun juga rumah-rumah developer. Jadi memang waktu renovasi ada beberapa struktur yang memang tidak memadai aja sih. Jadi memang ada beberapa tambahan struktur, lalu ada pergantian atap yang lama. Jadi kalau dilihat sih kalau kelihatan atas ya, atapnya kan udah berbeda, ada atap lama, ada atap baru. Itu juga dari sambungan itu juga owner juga coba, itu ada material lama, kita yang baru coba pakai UPVC gitu. Explore sampai atap deh. Sampai atap ya. Iya. Mungkin yang lucu itu sebenarnya ada pohon mangga itu ya. Oh gimana tuh mas? Pohon mangga itu sebenarnya udah existing bersama rumah itu, dibuat jadi tempat area outdoor buat makan di luar ya. Bagaimana pohon mangga itu pengen tetap ada, akhirnya dibuat meja plat yang pohon mangga itu jadi senternya itu. Memang itu kita pangkas biar agak cantik pohon mangganya. Tadi saya sama Mas Kunto tebak-tebakan. Itu pohon mangganya dimasukin gimana atau gimana? Gimana caranya? Jadi memang pohon mangganya sudah ada, memang kita bentuk pangkas dulu biar bawahnya agak membentuk gitu ya. Lalu di situ baru kita potong itu meja platnya itu, baru kita meja platnya dilas di situ. Benar tebakan kita. Kata Pak Kunto diangkat pohon mangganya. Yang baru pohon ini memang. Nah terus mejanya nih, saya penasaran karena mejanya gede-gede banget. Betul. Nah, gimana? Ada ceritanya? Memang owner ini suka
masak ya, karena suka masak, jadi dia suka banyak mengundang orang, keluarga untuk datang makan gitu. Nah, dia konsepnya memang kalau apalagi ini kan rumah liburan juga. Jadi kalau datang dia masak, memang tempat dia masak sama tempat orang makan jadi satu, jadi dia maunya yang panjang kayak gitu. Model live cooking gitu. Betul, live cooking. Makanya kita bisa lihat di dalam juga sama konsepnya, di luar juga ada seperti itu. Iya. Terus tadi di dalam ada lantai yang turun itu? Betul, lantai turun memang dia request pengen pas di bagian cuci ada oven di situ di situ juga ada kompor ya, kalau bisa dilihat ada kompor tanam. Dia pengen dia itu lebih turun dari levelnya ya, tapi dia nggak mau menaikkan meja. Kalau naikin meja nanti katanya buat makan kan terlalu tinggi. Jadi tetap orang makan biasa, cuman dia masak lantainya aja kita buat turun kayak gitu sih. Gitu sih. Penyesuaian tinggi badan tadi. Oh iya, biar lebih sesuai ya. Kan kalau ada panci kan otomatis sudah naik ke atas. Betul. Kalau mejanya di bawah itu masih nunduk dia. Betul. Gitu ceritanya. Tapi kompornya menarik tuh tadi. Iya, ada 2 kompor tanam di sana. Itu eksperimen juga sebenarnya. Ownernya beli dari luar, sehingga kompor itu dia bawa. Ini kenapa di Indonesia belum ada sih yang kayak gini gitu. Coba deh eksperimen kita buat meja ini sendiri. Karena dia ngeliat banyak di Instagram, kok di luar itu orang masaknya langsung di atas meja. top table itu ya. Kompornya di mana? Akhirnya dia beli itu kompor itu. Berarti ini mejanya di atasnya udah langsung ditaruh itu ya? Panci-panci segala macam. Iya, Atas betul. meja? Iya, Betul. Induksi. Tadi saya nyariin Mas, mana permukaan di kompornya. Kompor induksi. Oke, jadi permukaan kompornya adalah top table-nya itu. Top table. Banyak hal detail yang harus diperhatiin benar-benar rupanya nih. Makasih banyak ya udah sharing nih buat tetangga online juga nih. Kalau mau nanya-nanya tetangga online bisa tanya kemana nih? Kalau ke kita bisa ke Saka Studio, Instagram ada. Di situ juga ada kontak kita, profil kita. Terus mungkin kalau Kuliworks Kuliworks juga sama, bisa di Instagram di @kuliworks atau bisa Google juga di Google PT Kuli Dirga Sejahtera. Beneran itu? Betul. Saya pertama lihat Kueli, ini dibacanya apa ya? Ntar aja deh pas ketemu orangnya. Bener deh. Bener, Kuliworks. Keren. Tetangga kalau penasaran langsung aja main ya. Linknya udah saya taruh di deskripsi. Rizky Abadi, pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao. Aduh, kaki gua sakit. Aduh.